Tuhan hanya mewahyukan apa yang Anda sendiri lepaskan. Sebanyak yang Anda lepaskan itu Tuhan wahyukan. Karena keselamatan itu cuma-cuma, tapi pengurapan tidak cuma-cuma. Ada harganya. Apa yang Anda lepaskan dalam hadirat Allah, abandon for a people, untuk satu umat. Dan Tuhan nanti akan memberikan marifat untuk umat tersebut. Karena Tuhan tahu Anda peduli dan Anda serius dengan itu. Waktu Tuhan menemukan Anda di kakinya. Demi apa yang Anda perjuangkan, Tuhan akan mulai bicara dan mewahyukan terhadap atas apa yang Anda perjuangkan itu. Tuhan mulai memberikan kepada Anda pengetahuannya. Pahami Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang berkatnya dangkal? Kenapa ada orang-orang Kristen yang sekalipun dikasihi Tuhan tidak melihat pemakaian? Sorga Anda akan lihat. Anda dan saya bisa masuk begitu saja. Tapi harga sebuah mimpi tak lebih sedikit dari ini. Bahwa Anda menyerahkan seluruh hatimu untuk itu kepada Tuhan. Dari situlah Tuhan baru akan memunculkan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen yang serius meskipun kita masih bisa dagelan, masih bisa bercanda. Saya bisa bercanda itu luarnya, saya ini orang yang iseng loh. Tapi kalau soal prinsip, tak ada keisengan dalam diriku. I'm all serious kalau soal prinsip dan kebenaran. Ayat yang ketiga tadi, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita. Ini perkataan Esra dan semua tua-tua soal kawin campur masihan. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ayat 3 ini mengajari kepada kita, kalau konteksnya pertobatan ya kan. Harga sebuah mimpi itu gak paling murah itu pertobatan. Paling mahal itu ketaatan. Jadi kita gak bisa meminta Tuhan menggenapi firman-Nya kalau kita masih main-main dengan dosa. Please jangan salah ngerti, kita berdosa pun tetap dikasihi, tetap ada kasih karunia loh. Buktinya orang berdosa masih punya kasih karunia, buktinya apa? Masih ada yang mengejar mereka, berarti dalam dosa mereka masih ada kasih karunia Allah loh. Orang yang hidup gak karuan, buktinya gereja-gereja mendoakan. Buktinya anggota keluarga mereka peduli. Misalnya seorang suami yang selingkuh, istrinya menangisi setiap hari agar suaminya kembali. Itu berarti dalam selingkuhnya suami atau laki-laki itu masih ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah gak pernah tercabut. Buktinya juga orang berdosa masih bisa bertobat. Waktu dia bertobat tetap diterima kembali oleh Tuhan dan dipulihkan. Betul, orang berdosa pun tetap ada kasih karunia. Tetapi orang berdosa itu tidak akan pernah melihat Tuhan dalam hidupnya sampai dia bertobat, you see. Orang lain yang melihat Tuhan untuk dirinya. Dan memohon belas kasihan dan memohonkan kesempatan. Tapi orang itu sendiri tidak akan melihat Tuhan. Karena firman berkata, tanpa kesucian. Without holiness one cannot see God. Tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi harga sebuah mimpi kalau kita mau melihat visi dan penglihatan kita itu terjadi. Apa yang Tuhan janjikan itu digenapi. Dan kita harus at least paling tidak bertobat dari dosa-dosa yang kita ketahui. Dosa-dosa yang kita sengaja. Dosa-dosa yang selama ini kita punya pilihan. Let go atau teruskan. Lain cerita kalau sesuatu yang tidak disengaja, sekali-kali kita buat salah. Itu kan memang pembelajaran namanya kekudusan, kesucian itu juga proses kehidupan. Kita dibentuk, gak sengaja ngomong sesuatu dan itu salah. Akhirnya salah paham terjadi. Tapi kalau menggosip dengan sengaja, memfitnah apalagi sesuatu yang berencana. Seperti zamannya Yesus pada waktu bangkit dari kubur. Itu ahli Taurat gak mau bertobat. Malah bayar perwira-perwira Itali. Bayar tentara-tentara untuk menciptakan sebuah dusta yang fresh dan segar. Bahwa tubuh Yesus itu dicuri pada malam hari. Kalau yang itu beda. Itu bukan salah bicara. Itu dosa berencana atau dusta yang sudah diplanningkan. Gak bisa loh.
Gak ada mimpimu akan terjadi dalam Tuhan itu, gak akan. Yang ada hanya kutukan. Selain apabila, jikalau kita bersungguh-sungguh bertobat dari dosa yang kita ketahui dan sengaja. Harga termurah sebuah mimpi menjadi permulaan atau kartu perdana. Tuhan mulai berjalan untuk menggenapi sesuatu di hidupmu. Atau membangun sesuatu dengan dirimu. Adalah pertobatan. Ujung pertobatan ternyata bukan penyesalan. Orang bilang bertobat itu menyesal. Kalau gitu, bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas itu menyesal, tapi bukan bertobat. Ujung daripada penyesalannya adalah dia gantung diri atau bunuh diri. Ternyata menyesal, orang menyesal gak tentu bertobat. Kalau Anda baca, penyesalan Yudas itu cukup genuine atau cukup tulen. Dia melihat Yesus dianiaya, dia gak enak hati. Dia berkata, aduh salah aku menyerahkan orang yang tak bersalah. Saya telah menyerahkan an innocent man, itulah bahasa Inggrisnya. Orang ini innocent. Lalu dia kembali ngomong begitu sama orang-orang yang beli Yesus dari dia dengan 30 perak itu. Dia bilang, aku salah. Aku serahkan orang gak berdosa. Jawaban mereka, habis manis sepah dibuang. Urusan apa sama gua? Urusan apa sama saya? Itu urusanmu sendiri. Marahlah dia, lempar uang itu, keluar dan gantung diri. Nyesel kan? Cinta sama Tuhan, iyalah. Paling tidak kan dia cintanya karena guilty. Kenapa dia tetap masuk neraka? Kenapa dia bunuh diri? Siapa bilang penyesalan itu pertobatan? Ada satu orang lagi yang nyesel. Tapi penyesalan dia itu berujung pada ketaatan. Ketika Tuhan berkata, feed my sheep atau beri makan domba-dombaku, dia jadi hamba Tuhan. Lebih tepatnya, dia melakukan yang Tuhan kehendaki. Dia memberi makan domba-domba dan dia menyerahkan hidupnya bukan karena jadi pendeta atau apa. Memang dia seorang rasul, tapi dia akhirnya melakukan pekerjaan Tuhan dan berhenti melakukan pekerjaannya sendiri. Ini bukan bicara soal profesi, ini bicara tentang urusan pribadi, tapi dia sekarang mencari kerajaan Allah di atasnya. Petrus namanya. Tidak kalah heboh loh. Yudas itu kan mengkhianati dengan menjual Yesus. Petrus dengan mengutuki Yesus. Kalau Anda baca di halaman pelataran, ketika Petrus ketemu dengan beberapa orang di perapian sambil menunggu apa yang terjadi dengan Yesus. 3 kali kan dia ditegur, iya kamu itu orang Galilea, logatmu itu loh, medoknya. Petrus coba Anda baca, maka Petrus sumpah serapah tidak kenal Yesus, berarti semua anjing hewan muncul semua. F word, B word semua keluar. Terhadap Yesus loh. Paling tidak Yudas gak menghujat, Yudas hanya menjual ini loh, cuma tunjukkan, lalu dapat rezeki. Petrus itu mengutuki Yesus. Nyesel dia. Dosanya unda-undi 11-12 sama Yudas. Tapi penyesalan Petrus berujung pada ketaatan. Tulis ini, dari ayat ini kita tahu. Pada waktu para tua-tua itu ditegur, mereka berkata, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita. Ini tidak akan bangun mimpi, ini justru bawa kutukan. Mari kita sekarang mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa kita akan. Nah, saya suka kata kita akan. Karena ujung pertobatan itu bukan penyesalan. Ujung pertobatan itu bukan pengampunan. Hah? Diampuni ya pastilah, itu sudah proses Tuhan. Itu gak usah digurui, Tuhan Yesus tahu sendiri. Tulis ini, ujung pertobatan bukan pengampunan. Dari sisi kita, dari sisi Tuhan jelas-jelas pengampunan. Dari sisi kita, ujung pertobatan adalah ketaatan. Kalimat itu loh. Marilah kita sekarang bahwa kita akan. Jangan ngaku-ngaku tobat kalau tidak berubah. Nyesel aku pacarannya gak genah. Misalnya, anak muda yang belum menikah. Ya udah, mulai hari ini reformasi cara pacaran Anda. Paling gampang ya untuk siram air dingin atas api hawa nafsumu adalah beritahu ortu. Beritahu orang tua buyar sudah. Pak, aku lakukan ini saat pacaran. Apalagi kalau papanya takut akan Tuhan. Kecuali celaka kalau papanya juga begitu dan berkata, ya gak apa-apa lah, biasa lah anak muda gitu matilah. Kalau gitu jangan ke orang tua rohani. Cari orang-orang yang membuat Anda silau terhadap dosa itu. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, diberitahu gitu, lain kali mungkin Anda akan menyesali setelah Anda ngomong.
Tapi itu membuktikan ayat ini berguna bagi Anda. Marilah kita sekarang ngomong sama pacarnya bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Kedengaran jahat ya, cruel sekali ya. Ini ceritanya gini loh, bangsa Israel itu kawin campur sama orang-orang Samaria yang juga keturunan Yahudi, ada Arabnya, ada Mesirnya, ada Syria, ada Irannya mungkin, nggak tahu. Mereka ini cantik-cantik blasteran. Sedangkan wanita-wanita Yahudi itu pekerja semua dan di rumah dasteran. Beda cantik. Yang sini itu betul-betul wanita party. Yang sini ibu rumah tangga, ya kalah lah ya. Nah, orang Israel yang kawin campur itu menjijikan loh. Papa sama anak sama-sama menikahi gadis muda. Gila nggak? Kalau Anda baca di pasal sebelumnya tadi saya jelaskan. Ini seperti hari ini tuh seperti apa ya, equivalent atau relevannya itu seperti apa? Seperti ini. Dengar ya, wah mulai bisik-bisik biasanya tante-tante. Oh ya kan, ibu-ibu di ruang sekolah, kamu tahu nggak ya? Kamu tahu nggak? Si itu, kamu tahu kan? Ih, udah tahu nggak? Dia punya simpenan usianya sama muda dengan anak perempuannya. Apalagi kalau papa dan anak sama-sama playboynya, itu zaman itu gitu. Makanya Esra marah dan berkata, apa-apaan ini? Kalian mau bangun apa dengan Tuhan? Dengan cara gini? Mustahil lah. Tuhan akan meruntuhkan apapun yang kamu bangun. Tapi kalau kamu mau betul-betul jaga kekudusan, uphold standar Tuhan. Minimal sekarang kamu bertobat karena sudah pernah salah atau sedang salah. Tapi ujungnya itu adalah ketaatan itu yang Tuhan kehendaki. Lalu ketika mereka ditemplak, mereka bertobat sungguh-sungguh dan mereka berkata, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Ini gak gampang loh, ini gak gampang. Kedengarannya jahat, tapi ini the lesser of two evil, paham maksud saya? Tuhan itu tidak menyuruh perceraian. Tapi ketika sudah ada simpenan, harus ada yang diceraikan. Paham maksudnya? Seorang punya istri yang sah, istri masa mudanya tapi gak muda lagi, sekarang sudah tua. Lalu dia punya istri yang muda semuda anak perempuannya. Kalau sampai dia bertobat laki seperti ini, siapa yang harus diceraikan? Istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Itu bukan istri soalnya, itu simpanan. Kalau punya anak gimana? Ya kasih makan anaknya. Sekolahkan sebagai tanggung jawabmu. Tapi gak boleh bersatu dengan istri itu lagi. Harus kembali ke istrinya yang sah. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Tuhan berkata, aku akan genapi, aku akan bangun sesuatu dengan kamu. Tapi aku tidak mau ditawar negosiasi. Perempuan itu harus pergi. Wow, ada beberapa orang, tidak semua begini kasusnya. Saya pernah ketemu dengan beberapa kasus orang sakit yang Tuhan bicara jelas ke telinga saya. Ini adalah hikmat marifat. Waktu saya berdoa dan Tuhan bilang seperti ini, dia harus lepaskan ini, kalau enggak akan sembuh. Benar kan? Setelah dia lepaskan, dia sembuh. Enggak semua gitu ya, enggak semua penyakit itu karena dosa soalnya. Enggak semua penyakit karena setan. Tapi ada yang karena setan, karena dosa. Pernah sekali juga saya ketemu sama satu orang, saya beritahu suruh dia tinggalkan sebuah praktek penyembahan berhalanya yang sangat mendukakan Roh Kudus. Enggak mau, mati dalam penyakitnya. Saya enggak bisa punya bukti sih. Kalau dia lepaskan dia sembuh. Wong dia gak pernah lepaskan ya, dia gak pernah sembuh. Tapi terbukti dia mati. Tuhan gak mau negosiasi. Aku akan bangun. I will heal you. I will bless you. Aku akan memberkatimu. I will use you. Aku akan memakaimu. I will anoint you. Aku akan mengurapimu. Tapi perempuan itu harus pergi. That woman must go. Makanya laki-laki ini semuanya untungnya menanggapi Esra. Mereka cinta mimpinya. Mimpi ini tidak tentu tidur lalu melihat mimpi. Mimpi ini bicara tentang angan-angan yang indah, yang mulia, yang kudus, suci. Semua yang baik dan benar. Kalau Anda masih punya selera untuk hal-hal itu, kalau kita masih punya selera itu, tinggalkan dosa. Harga sebuah mimpi adalah pertobatan, minimalisnya. Ketaatan itu memaksimalkan segala berkatnya. Tuhan berkata, that woman must go. Perempuan itu harus pergi. Jadi the lesser of two evil. Tuhan gak pernah menciptakan mereka yang
Mencari gara-gara. Emangnya Tuhan gitu yang suruh mereka selingkuh? Kan enggak. Tapi setelah mereka selingkuh, punya simpanan lagi jadi langganan. Tuhan berkata enggak bisa, ini harus pergi. Karena itu Tuhan bicara seperti ini. Terpaksa nih, melalui Esra diberi hikmat begini. Semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka harus pergi. Jadi anak-anaknya dibawa. Kelihatannya jahat, padahal ini kebaikan. Ini namanya custody. Anak itu paling bagus tetap ikut mamanya. Apalagi kalau masih kecil daripada ikut papanya. Jikalau harus milih, kasihan sih. Ini sudah bumi hangus skenarionya. Siapa suruh selingkuh? Tapi kalau memang harus pergi, papa kembali ke istri Yahudi. Simpanannya itu boleh menyimpan anak-anaknya. Itulah custody yang menurut saya sangat manusiawi. Tentunya di sini ada pengaturan-pengaturan selanjutnya. Tapi nggak ditulis semua di Alkitab. Esra pasti menggarisbawakan. Buktinya nanti setiap kasus itu ditimbang 3 bulan. Setiap kasus ditimbang 3 bulan, nanti ayat-ayat berikutnya kita akan bacakan. Berarti Esra akan menggarisbawahi kalau yang ini memang harus pergi anaknya, kamu harus hidupi sekian lama sampai dia kuliah. Misalkan bahasa harian, bahasa modernnya. Tapi nggak bisa, anak dan ini harus ikut. Karena dalam bahaya, kalau sampai itu terjadi, keluarganya akan hancur 2. Mendingan dari hancur 2, hancur 1 yang selingkuh. Dan biarkan mereka itu tidak memancing bangsa Israel dan menjebaknya masuk ke penyembahan berhala. Karena ini adalah golongan Mesias. Nanti turun-temurun akan lahir Yesus. Kalau kita turun-temurun, gak lahir Yesus lagi. Yesus sudah lahir 2000 tahun lalu, Natal, ingat. Tapi Yesus akan melahirkan sesuatu lewat hidup kita dan keturunan kita. Ayat yang keempat, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Pertobatan mereka sungguh-sungguh sampai mereka itu membuka diri kepada otoritas rohani. Ini seperti berkata koreksi kami. Bangkitlah Esra. Ini kayak seperti kita datang kepada papa mama yang pacarannya gak beres tuh tadi. Bangkitlah, artinya urusi kami akan nurut. Karena hal itu adalah tugasmu. Lemparkan otoritas ke orang lain kalau Anda tidak berdaya akan dosa. Kasih sabut pengamannya di tangan orang. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Demi apa? Demi supaya mimpi indah Allah dalam hidupmu itu akan terjadi. Bukan kutukannya. Kalau Anda dan saya nggak bisa, belajar serahkan kepada orang yang berwenang. Kasih ke tangan orang lain. Bangkitlah, panggil orang itu. Bangkitlah atasku. Rise on me. Exercise your authority. Praktekkan otoritasmu atas kami. Jangan salah orang ya, jangan yang memanipulasi, tapi orang yang penuh kasih. Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu, kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka, imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib. Dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, lalu sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-5 mulai, 2 ayat tadi kita baca 5 dan 6. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka. Bapak ibu saudara, kalau Anda mau bayar harga apapun yang baik dan benar, bayar yang paling mahal dulu. Tips menyusul nggak apa-apa. Kalau kita itu ditanya sama orang, saya sih punya kebiasaan, bad news atau good news? Kalau orang tanya sama saya, mau good news dulu atau bad news dulu? Saya selalu bilang bad news and give me the worst news dulu. Kasih saya yang paling buruk dulu. Kalau kita mau dealing dengan dosa, kalau kita mau urusi dosa kita, seperti khotbah tadi sebelumnya, selesaikan masalah dosa, segera. Kalau enggak, kita yang selesai dengan Allah. Kita yang selesai dengan Tuhan. Kalau mau selesaikan masalah dosa, mulai dengan ikan kakap dulu, baru ikan teri. Dosa itu jangan gini loh. Biasanya orang kalau mengembalikan hutang gimana? Kembalikan puluhan dulu. Jikalau dia hutangnya ribuan. Salah. Kalau Anda mau mengembalikan sesuatu, asal ada punya, itu ada di dalam wewenang dan dalam kuasa Anda. Bayar dulu yang ribuan, lalu cicil yang satuan. Itu pertobatan. Lihat Sakeus, aku kembalikan 4 kali lipat. Dia langsung ke ikan kakap. Pertobatan yang gak sejati, yang pura-pura itu ikan teri dulu. Pernahkah Anda minjemkan uang Anda kepada seseorang, lalu dia bayar, iming-iming Anda sudah berbunga-bunga, dikembalikan dulu dikit-dikit, lalu hilang orangnya?
Dicairkan dikit-dikit, yang gitu itu palsuan. Pertobatan itu sejati enggak. Ketaatan itu sungguh enggak, itu lihat. Yang besar dibayar dulu.